Halo kawan-kawan semua, balik lagi sama gua Frans di channel kesayangan kita YFC Sara. Jadi hari ini gua mau bahas tentang tank gua yang lain. Kalau kemarin-kemarin kita udah ngobrolin soal Predator, tank Predator ya. Jadi hari ini gua mau bahas tank gua yang lain ya. Tank dengan ikan-ikan yang lebih smooth ya, yang lebih lembut, tidak segalak seperti ikan-ikan yang kemarin ya. Jadi di sini gue punya tank dengan 3 layer ya. Jadi ini ada 3 layer ya teman-teman. Jadi ini sengaja bertumpuk seperti rumah susun ya, atau apartemen lah itu, karena memang keterbatasan tempat ya. Jadi makanya gue tumpuk begini nih. Ini kalau nanti teman-teman butuh referensi untuk bikin tank dengan ukuran yang sama atau mungkin dengan model yang sama gitu ya, mau dibuat 3 layer juga, minimal teman-teman udah lihat video ini nih, jadi tahu nih bisa nggak ya, kuat nggak ya gitu ya. Jadi oke, jadi kita langsung aja bahas dan review tentang tank 3 layer punya gue ini ya. Oke, langsung aja kita mulai dari tank yang di bawah ya teman-teman. Jadi tank ini ukurannya dia 90 kali 45 dengan tinggi 50 cm ya teman-teman. Jadi kenapa 90 kok nggak 100 bang gitu, karena memang raknya ini dia ukuran 1 meter ya, 100 cm ya. Jadi nggak mungkin gue bikin tank yang ukurannya 100 cm juga kan. Nah, dan sebenarnya kalau boleh gue ceritain dikit sih, ini sebenarnya bukan rak untuk akuarium ya teman-teman ya. Kalau kelihatan dari bentuknya, ini sebenarnya bekas tempat tidur bayi ya, yang sudah tidak terpakai lagi karena kebetulan anak-anak gue sudah mulai besar ya. Jadi gue coba manfaatin aja deh untuk jadi tank. Oke, itu tadi intermezzo aja ya, kita lanjut lagi. Nah, jadi tank ini tadi ukuran 90 kali 45 dan 50 cm ya. Nah, untuk kaca yang gue pakai di sini kaca ukuran 8 mili ya, teman-teman ya. Jadi untuk ukuran tank yang tidak terlalu besar, karena pertimbangan gue tadi adalah keselamatan ya, safety first, makanya gue minta custom dibuatkan yang 8 mili ya. Nah, jadi dengan kaca 8 mili ini sama gue juga minta dipasangkan skur juga ya. Cuman bedanya kalau dengan tank Predator gue yang kemarin itu, dia skurnya itu atas bawah keliling ya teman-teman ya, kalau masih ingat itu di video sebelumnya. Kalau ini gue cuman minta di bagian atasnya saja ya, di bagian atas ini skur keliling dan tambahan 1 skur lagi di tengah. Nah, ini menurut gua sudah sangat-sangat kokoh dan kuat ya, karena untuk tank yang ukuran cuma 90 cm kali 45 itu tekanan airnya tidak terlalu membebani kaca-kaca ini sendiri gitu ya. Oke, tadi kita sudah selesai membahas untuk ukuran tank dan kaca yang gua pakai ya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini gue juga pakai lampu ya, lampu tambahan kandila di sini untuk memperindah dan mempercantik penampilannya ya. Oke, lalu untuk filternya di sini gue pakai under gravel ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada pasir malang hitam yang gue pakai ya. Lalu kemudian di bawahnya ini sudah gue kasih tatakan ya mekanisme filter under gravel. Nah, itu kan dapat dilihat juga ya, kelihatan ya. Jadi pipa yang gua pakai itu semuanya menuju ke bawah ya. Jadi filter under gravel itu yang gua terapkan di tank gua yang satu ini. Oke, lalu untuk mesin head power di sini gua pakai 1 ya. Ini dengan kapasitas yang cukup besar, karena memang menurut gua untuk under gravel ini lebih bagus jika mesinnya dengan kapasitas yang besar ya. Tapi ini versi ya teman-teman, itu menurut gua. Jadi kalau menurut kawan-kawan tidak begitu ya nggak apa-apa ya. Oke. Nah, lalu di sini gue juga ada taruh
beberapa hiasan ya. Jadi di sini gua pakai akar ya, dan juga gua tambahin ada di sini batu zeoloid. Jadi batu zeoloid ini sebenarnya gua fungsikan untuk media filtrasi juga ya dia ya di dalam tank ini ya. Oke. Nah, lalu gue juga ada pakai biofoam. Itu biofoam yang sama seperti di tank Predator gue yang sebelumnya. Jadi dia operasionalnya itu dengan menggunakan aerator ya. Dan gue juga di sini pakai satu gelembung aerator ya. Jadi untuk membantu oksigen, karena di sini memang nggak ada percikan air ya teman-teman ya. Jadi murni hanya mengandalkan batu aerator saja sebagai gelembung udara untuk mereka bernapas. Jadi itu review singkat untuk tank gua yang pertama ya. Jadi untuk tank gua yang pertama ini itu isinya ikan-ikannya glowfish, ada beberapa ekor ya yang tersisa karena kemarin ada insiden kematian massal ya kawan-kawan. Jadi sedikit cerita lagi nih. Jadi kemarin ada gua tinggal sekitar 1 minggu dan ternyata gelembung aeratornya ini dia lepas selangnya dari mesin ya. Jadi mesinnya menyala, cuman selangnya lepas. Nah, jadi tidak bisa mengalirkan udara ke dalam sini. Sehingga ikan-ikan glowfish ini kan sensitif ya, apalagi gua pakai air cukup tinggi di sini. Jadi menyulitkan mereka untuk bernafas jika nggak pakai gelembung. Maksudnya gelembung aeratornya tidak menyala gitu ya. Nah, jadi jadi insiden kemarin itu menewaskan 49 ekor ya glowfish gua teman-teman, dan ada juga 4 ekor black ghost ya. Gue punya sebelumnya black ghost, cuman karena insiden kemarin jadi sekarang sudah nggak ada gitu. Ada 4 ekor black ghost gua juga menjadi korban gitu ya, dan 1 kaviat. Itu cerita singkat lah kemarin setelah gua tinggal cukup lama, dan memang di rumah juga tidak ada yang paham ya dan mengerti nih tentang ini gitu. Jadi kalau sudah ada kejadian seperti itu ya sudah gitulah ya, jadi tidak bisa diselamatkan lagi. Oke, gue lanjut. Jadi ini glowfish yang tersisa di sini hanya tinggal sekitar 20 ekor aja ya teman-teman. Lalu di sini gue juga punya kaviat sebagai sapu jagat di sini ya, membantu membersihkan. Ada juga baby sino di sini. Kalau kemarin yang di tank Predator itu sudah besar, ini babynya ya. Gue ada juga di tank ini, dan sapu-sapu. Terus gue juga punya redfin ya. Redfin di sini gue punya yang black dan albino teman-teman ya. Dan tambahan yang terakhir di sini juga ada baby botia. Baby botia di sini ada 2 ekor. Ini dia senangnya nyumput di bawah-bawah pohon ya. Jadi nggak suka tampil di depan. Kalau ini gimmick ya teman-teman ya. Jadi cupang ini kesukaan anak gua. Jadi ya udahlah masukin aja ke sini gitu ya, untuk tambahan hiasan gitu. Jadi itu singkat aja untuk tank gua yang pertama, mulai dari ukurannya, filtrasinya, dan ikan-ikan yang ada di dalamnya ya. Jadi untuk tank yang pertama gua rasa cukup itu. Oke, kita nanti akan lanjut ke tank yang kedua. Oke, kita lanjut ya kawan-kawan ke tank yang kedua atau yang ada di lantai 2 nih ya. Nah, untuk tank yang ada di lantai 2 ini size-nya lebih kecil tentunya, tidak sama dengan yang di bawah tadi. Jadi kalau yang di atas ini size-nya dia 90 kali lebarnya 35 cm dan tingginya 20 cm ya teman-teman ya. Nah, untuk kaca yang gua gunain di sini kaca 5 mili ya, jadi nggak sama dengan yang di bawah nih. Yang di bawah ini 8. Kalau yang di atas ini kacanya 5 mili ya. Kenapa 5 mili? Itu untuk mengurangi beban. Oke, untuk mengurangi beban kosongnya supaya tidak terlalu berat ya teman-teman. Karena 5 mili pun sudah
cukup safety, sudah cukup aman untuk tank ukuran sekecil itu ya. Dan di sini gue pakai busa ati ya teman-teman ya. Jadi antara layer 1 dan layer 2 itu tidak kaca ketemu dengan kaca ya. Jadi gua alasin juga di sini dengan busa ati nih teman-teman ya, kalau kelihatan ya. Jadi supaya lebih aman ya. Nah lalu ada pertanyaan nih, emang itu kuat kok dia ditimpa-timpa seperti itu ya? Jawaban gua ya kuat. Kenapa gue bilang kuat? Karena tank yang kedua ini menumpukkan bebannya itu di ujung sini dan ujung sini ya. Itulah kenapa tadi gue bilang yang bawah untuk ukuran tank segini gue pakaikan kaca 8 mili ya, karena nanti dia akan ketambahan beban yang ini dan yang ini. Tentunya kuat ketika ukurannya sama, yang bawah 90, yang atas 90. Jadi bebannya akan bertumpuk di ujung ya, dan di tengah pun di sini sudah buat tambahkan skor. Ya, dari awal itu tank ini memang gua rancang untuk ditumpuk, cuman untuk penumpukan ini sih baru gua lakukan 7 bulan terakhir ya, baru jalan 7 bulan, dan itu masih alhamdulillah masih aman-aman saja sampai dengan hari ini ya. Oke, gua lanjut lagi nih untuk tank yang kedua. Tank yang kedua ini gua pakai lampu juga Candela ya. Kalau untuk tank yang kedua ini memang jarang gue pakai lampunya, jadi kalau memang gue pengen nikmati dalam gelap saja baru ya gue nyalain ya lampunya. Ya, kondisi normal seperti ini tidak dinyalakan pun sudah kelihatan ya, karena memang background yang gue pakai di sini itu background warna putih. Nah, jadi layer kedua ini backgroundnya warna putih ya teman-teman. Oke, gue lanjut lagi nih ke filternya ya. Filternya untuk tank kedua dan tank ketiga ini jadi satu ya teman-teman. Jadi tanknya di sini gue bikin sendiri dari apa namanya, dari toples lah ya. Dia sama seperti top filter sederhananya seperti itulah. Jadi gue taruh ada di atas itu, mungkin dia nggak masuk ke dalam frame ya, tapi ada di atas itu. Tank kedua dan tank ketiga ini jadi satu filternya, oke? Dan mesinnya pun hanya satu ya. Jadi di sini gue mesin satu ini pakai Sakai Pro ya, kapasitas 103. Ini lumayan besar tapi ya tidak terlalu boros di listrik ya, karena memang mesin ini dayanya rendah. Oke, nah itu untuk tank gue yang kedua. Jadi untuk menjaga supaya airnya tetap bersih, kita harus tetap pasangkan filter ya teman-teman, walaupun ini ukurannya kecil. Jadi supaya mengurangi intensitas kita untuk ganti air lah, paling enggak kan bisa seminggu atau 2 minggu sekali kan kita baru ganti air ya. Tetap filter itu bagian terpenting daripada akuarium ya. Oke, gue lanjut ke ikan-ikannya nih. Mungkin kawan-kawan lihat ikan-ikannya juga sudah nggak asing ya. Ini tank kedua ini gue isi predator juga ya. Tank kedua ini gue isi predator juga, cuman predator baby ya, masih unyu-unyu. Jadi di sini gue punya pacu albino ya, itu ada 2 ekor, dan gabus toman ya, ikan yang suka nabrak-nabrak tuh. Nah, gue juga punya 2. Lalu di sini ada baby Dutch ya, silver, itu ada 1, dan itu baby leopard ya, leopard. Gue punya 1 caviat sebagai sapu jagat di sini, dan sapu-sapu juga ya, nah, sebagai pembersih lah untuk sisa-sisa makanannya mereka nih ya. Nah, ini yang nggak ketinggalan nih. Nah, ini ya teman-teman ya, ini gue juga punya alligator Fujita 2, ini 2 ekor ya gue punya ya. Ini Fujita pertama yang gue punya, dan gue juga baru tahu ya teman-teman, ternyata ikan ini nggak seperti alligator pada umumnya ya. Maksudnya dia size-nya itu nggak bisa besar-besar banget gitu. Jadi ini mungkin maksimal hanya 30 cm
ya 30 cm itu dia udah di ukurannya maksimal ya. Jadi dengan bentuk mulutnya yang pendek, dia maksimal size-nya hanya di 30 cm. Itu tambahan saja sih ya teman-teman ya untuk aligator hujeta. Jadi kalau teman-teman menyangka aligator itu semua ikannya bisa besar-besar, enggak juga. Yang ini nggak bisa ya, yang ini maksimal mungkin hanya 30 cm saja ukurannya ya. Jadi itu tadi untuk tank gua yang kedua yang ada di layer 2 ya. Jadi singkat aja, ini tank gua yang kedua ini isinya baby predator yang nantinya kalau memang size-nya sudah semakin besar, tumbuh besar, ya dia akan naik kelas, pindah ke tank sebelah ya kawan-kawan. Jadi tank sebelah itu tank terakhir yang gue punya untuk ikan predator yang sudah agak-agak besar size-nya gitu. Jadi gue mulainya dari kecil, dari baby gue pelihara di sini. Setelah dia size-nya sudah mulai agak besar, gue pindahkan ke sebelah gitu ya. Jadi untuk tank yang kedua itu teman-teman. Oke teman-teman, ini sepertinya harus gue bikin 2 part ya. Gue mohon maaf sekali karena kalau dibikin 1 part ini sepertinya terlalu panjang durasinya ya. Jadi dikhawatirkan juga nanti teman-teman bosen lagi nonton videonya kan ya. Jadi ini nanti gue bagi ke dalam 2 part ya. Nanti part berikutnya kita akan bahas akuarium yang ketiga atau tank yang ketiga ya. Jadi untuk hari ini cukup itu dulu ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang belum subscribe, tolong bantu support channel ini ya dengan subscribe, like, terus kalau memang video ini bermanfaat, boleh teman-teman share ke yang lain supaya sama-sama kita bisa ngebangun channel ini ya. Yang mau sharing, boleh juga nanti komen-komen, kita berbalas ya, seperti biasa di komen. Dan salam sehat selalu untuk kita semua. Thank you.